Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Umar bin Khattab yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan tasyakur dari Bapak Haji Nardi dan juga Bapak Dodot Iskandar. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini membawa keberkahan bagi rumah, membawa keberkahan bagi keluarga ini. Mudah-mudahan keluarga ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunannya dijadikan keturunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita yakni kitab Irsyadul Adab tentang keutamaan amalan soleh. Di halaman 16 tentang keutamaan amalan soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. والذين جاءوا من بعدهم walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang ja'u yang telah datang min ba'dihim dari setelah mereka. Jadi maksud ayat ini adalah ketika orang-orang lahir setelah mimbatin, setelah mereka. Batin ini maksudnya adalah sahabat Ansor dan Muhajirin. Dan ketika orang-orang datang setelah sepeninggal, yaitu golongan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Menariknya di sini itu kalau kita kaji tafsirnya itu bahwa ayat ini mengandung beberapa kaidah. Yang pertama yang saya catat, yang sudah saya tulis juga di laman saya di bahasa Arab, itu adalah yang pertama ikhtiromus sabiqin fil imani minal iman. Jadi penghormatan kepada orang-orang terdahulu fil iman, dalam iman itu minal iman, adalah sebagian daripada iman. Jadi ayat ini menganjurkan, ayat ini secara tidak langsung menganjurkan bahwa menghormati yang dulu, orang-orang terdahulu kita, berarti termasuk orang tua kita. Fil iman, dalam iman, berarti yang mengajarkan keimanan. Menghormati orang-orang yang telah dulu mengajarkan kita keimanan, berarti orang tua kita, guru-guru kita, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai tabi'in, naik lagi tabi'in, naik lagi ke sahabat.
Ini bibatihim ikhtiram sabiqin, ya ikhtiram sabiqin fil iman, yang mengajarkan keimanan itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi menghormati saja itu termasuk bagian dari iman. Maksudnya minal iman itu insya Allah ada pahalanya. Jadi penting berarti menghormati guru-guru kita itu bagian daripada bagaimana ini. Dalilnya walladzina ja'u min ba'dihim. Makanya ada satu hadis yang menyatakan man la yashkurun nas la yashkurullah. Man barang siapa la yashkurun nas itu gak berterima kasih kepada manusia, la yashkurullah, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada orang yang bantu kita, kok kita nggak terima kasih, berarti kita nggak meyakini bahwa bantuan yang diberikan orang tadi merupakan datangnya dari Allah. Gitu. Makanya barang siapa yang nggak berterima kasih kepada manusia, maka sama saja dia tidak berterima kasih kepada Allah. Karena pada dasarnya datangnya bantuan orang kepada kita itu datangnya dari Allah. Makanya oleh sebab itu kita harus berterima kasih kepada manusia, karena berterima kasih kepada manusia termasuk berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan kita gak pernah lupa bantuan sekecil apapun dari teman-teman kita, dari tetangga kita. Mudah-mudahan sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya apa tadi, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat tadi, setelah guru-gurunya tadi, termasuk kita. Kalau berarti kita, berarti dan orang-orang yang datang setelah guru-gurunya, nah gitu ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah pendahulunya. Jadi kalau ngomongin kita, berarti kita yang datang setelah pendahulu kita, guru-guru kita, orang-orang tua-tua kita. Kenapa orang-orang yang datang tadi? Ya quluna, mereka mengatakan Rabbana ghafir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampuni kami. Pertama itu. Jadi orang-orang yang datang setelah pendahulu ini dalam iman, kita pada dalam musuh kita berdoa. Apa yang mereka berdoa? Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampuni kami. Jadi doa ini diawali dengan kata-kata Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Di sini ada satu kaidah. Jadi awal ma yatlubuhul mu'min wa al-maghfiratu li nafsihi. Yang pertama, sesuatu yang pertama yang dicari oleh mukmin itu adalah ampunan dirinya. Jadi kalau kita berdoa, itu doa pertama itu harus minta ampunan diri kita. Rabbana ighfir lana, gitu ya. Jadi doa pertama kalau kita mengambil maksud dari ayat ini, yang pertama itu adalah kita harus berdoa untuk memohon ampunan diri kita. Sehingga ada satu kaidah yang mengatakan apa? Bidayatus sholat, awal dari perbaikan, takunu bitaubatil insan li nafsihi. Awal dari perbaikan itu adalah dengan tobatnya seseorang untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi segala sesuatu, awal dari sesuatu itu adalah bagi seorang adalah pertobatan untuk dirinya sendiri. Makanya ada satu kata yang mengatakan ibda binafsika summa biman ta'ud. Mulailah dengan dirimu sendiri, lalu orang-orang yang kau tahu. Ini sama dengan kayak di pesawat. Pramugari itu kan kalau ngaji
yang si berkunci itu kan pakai masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lain. Nah, kayak gitu. Itu dari sini. Jadi ya, tolonglah diri sendiri sebelum menolong yang lain. Karena kalau menolong yang lain kita sendiri juga nggak selamat. Jadi yang ditolong juga kita nggak selamat, gitu kan. Jadi tolonglah diri sendiri. Jadi tidak binasika, cuma binasa. Jadi mulailah dengan dirimu sendiri, lalu orang-orang yang kau tanggung. Setelah doa untuk diri sendiri, doa berikutnya apa? Waliikhwanina alladzina sabaquna bil iman waliikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kami. Nah, jadi setelah doa untuk dirinya, kemudian mendoakan saudara-saudara kita. Makanya jangan pelit. Jadi doa untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara kita. Ya alhamdulillah kita dikasih doa di Pesantren Makmul. Tawasul itu doanya semua kita doain. Tangga kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Apartemen. Atas bawah kita doain semua. Tangga underground enggak? Depan, belakang, kanan, kiri, depan, atas, kita doain semua. Ya, karena itu tadi mengamalkan wali ikhwanina dan juga untuk saudara-saudara kita. Apa? Alladzina sabaquna bil iman, yang telah dulu dalam keimanan. Ya, yang telah dulu dalam keimanan. Makanya makna daripada ayat ini adalah doa lil mu'minin as-sabiqin, doa untuk orang mukmin yang telah terdahulu, orang-orang yang telah beriman terdahulu, dalilun al-ukhwah as-shadiqah, adalah dalil atau dasar dari persaudaraan yang lurus. Jadi di sini menunjukkan bahwa tanda orang yang punya ukhuwah itu persaudaraan yang lurus adalah dia yang gampang mendoakan orang-orang yang telah hidup. Insya Allah kita di sini saya kira gampang sekali kan mendoakan yang terdahulu. Sudah kita minggu minimal kita doain, orang tua kita doain, apa saudara-saudara kita doain, tetangga kita doain, semuanya kita doain. Insya Allah kita itu nggak pelit sama Tuhan. Gratis. Insya Allah kita di sini termasuk orang yang nggak pelit sama Tuhan. Hanya ada satu faedah, min sifatil mukmin, sebagian daripada sifat orang yang mukmin, orang yang percaya sama Allah, ya kan? Itu adalah hubbul khair lil ghair. Hubbul khair lil ghair. Cinta kebaikan untuk yang lain. Jadi min sifatil mukmin, salah satu sifatnya orang mukmin itu adalah hubbul khair lil ghair, yaitu cinta kebaikan untuk orang lain, jadi mendoakan kebaikan untuk orang lain. Insya Allah tiap minggu kita doain semuanya, seajalnya bahkan senusantara kita doain. Kita senusantara kita doain. Kemudian ada satu dari sini, kemudian kita dapat satu kalimat bijak. Apa itu? Ad-du'a bi dhahril ghaib miftahul mahabbah. Doa yang dilakukan dengan diam-diam adalah kunci daripada cinta sesama. Jadi apa? Doa nggak tahu kita doain tetangga kita doain, nggak tahu deh. Kanan kiri kita doain semua ini, nggak tahu mereka. Seadanya kita doain. Satu Nusantara, bangsa dan negara, kita doain semua. Kita doain. Nggak tahu. Kita diam-diam. Makanya ini berarti ini menunjukkan kenapa berarti orang-orang yang duduk di sini itu berarti doa yang dilakukan dengan diam-diam
miftahul mahabbah. Ini adalah bentuk kecintaan kita. Insya Allah kita itu artinya orang-orang pencinta. Amin. Amin ya. Wala taj'al fi qulubina. Terus kemudian doa yang berikutnya adalah doa tadi orang-orang terdahulu ini apa yang datang setelahnya ini, wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadi Allah, jangan jadikan fi qulubina, hati kami ini apa? Ghillan, yaitu dengki, hasad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kok kita ini sesama muslim, kok kita dengki dan hasad, keluar dari orang ini, keluar dari doa ini. Wala tajal fi qulubina, ya Allah jangan jadikan hati kami ini ghillan, orang-orang yang dengki dan hasad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi maknanya apa? Maknanya tolabut tauhid al-qalbi minal hikdi wal hasad. Ini menunjukkan, doa ini menunjukkan permohonan agar hati ini itu dibersihkan dari hikdi wal hasad, itu dari iri dan dengki. Makanya kita itu jangan sampai kalau tetangga kita beli pacilo, kita jadi panas je. Panas jeruk. Panas jeruk. Apalagi kayaknya Fortuner. Pakai tapi sombongnya ampun bener. Kayaknya kayak Fortuner. Pakai sombongnya ampun bener. Ya Allah, kemudian kita dijauhkan dari jahil qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini hati yang punya sifat iri terhadap sesama muslim. Lilladzina amanu. Makanya ada satu kaidah yang mengatakan salamatul qalbi, bersihnya hati, syartun apa? Syartun li husnil khotimah, syarat daripada husnul khotimah. Nah, ya, jadi salamatul qalbi, bersihnya hati, selamatnya hati. Jadi salamatul bisa dimanakan bersih. Bersihnya hati itu adalah syartun li husnil khotimah, syarat daripada husnul khotimah. Berarti maknanya kalau kita ini akhir kita dikenang jadi orang yang baik, di dunia kita dikenang jadi orang yang baik, di akhirat ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya adalah salamatul qalbi, yaitu bersihnya hati. Mudah-mudahan insya Allah setiap minggu kita ngaji, saya juga membaca diri saya sendiri, saya juga positif benar, saya wasiatkan diri saya sendiri, juga kita wasiatkan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita punya hati yang bersih. Insya Allah sabtun dan husnul khotimah itu syarat jadi orang yang husnul khotimah. Makanya ada satu kata yang mengatakan al-qalbus salim, hati yang lurus, hati yang bersih, miftahul jannah, kunci daripada surga. Jadi kalau ingin dapat surga maka harus punya al-qalbus salim, yaitu hati yang bersih. Kemudian yang terakhir ayat tadi ditutup dengan Rabbana innaka ghafurur rahim. Kenapa? Tadi wala tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu, jangan jadikan hati kami ya Allah hati yang kecil kepada orang-orang mukmin. Ya Tuhan kami, karena sesungguhnya Engkau Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari sini dapat kita ada satu kaidah yang bisa kita ambil. Apa itu? Jadi ayat ini itu ditutup dengan menyebut apa doa tadi itu diakhiri dengan menyebut nama Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau Raufun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Maksudnya al-makna ma'rifat, ya, ma'rifatul asma'illah, mengenal sifat-sifat Allah, tazidu fil khusu'i wa du'a, itu menambah kekhusyuan dan doa. Ini maksudnya.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun. Dengan mengetahui bahwa Engkau itu Maha Pengampun, ya Allah, Raufur Rahim dan Maha Penyayang. Itu harapannya kita itu menambah apa? Fil khusyu'i fil khusyu'i kuat doa. Itu menambah kekhusyukan dalam berdoa. Ya, mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir itu man arafallah ahabba. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mencintainya. Inilah. Jadi akhir daripada ayat ini sebetulnya adalah ma'rifatullah. Ya, tujuan terakhir daripada ayat ini itu sebetulnya ma'rifatullah, memahami sifat-sifat daripada Allah. Jadi kalau orang sudah memahami sifat-sifatnya Allah, ma'rifatullah, insya Allah dia akan sangat cinta kepada Allah. Ya, sangat dekat sekali sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ma'rifatullah. Ya, hamba-hamba Allah yang ma'rifatullah, mengenal betul sifat-sifat Allah. Jadi kalau Allah itu Maha Pengampun, dan kita pun juga orang-orang yang juga memaafkan. Kalau Allah punya sifat ar-rahimah, kita pun juga punya sifat yang rahim. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saja bisa saya sampaikan.